Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rahmikirian. Saya adalah mahasiswa D4 Akuntansi Perpajakan Angkatan 2021. Hari ini, saya akan mempresentasikan metode pengumpulan data yaitu kuesioner pada mata kuliah metode penelitian. Topik-topik pembahasan yang akan saya angkat pada materi hari ini ada 7. Yang pertama, jenis kuesioner. Kedua, hal-hal yang harus diperhatikan dalam desain kuesioner. Kemudian, bagaimana menulis pertanyaan survei yang baik dan benar. Keempat, tinjauan kelebihan dan kekurangan metode pengumpulan data yang berbeda dan kapan menggunakan masing-masing metode tersebut. Kemudian, berbagai metode pengumpulan data. Yang keenam, topik pembahasannya adalah implikasi manajerial, dan yang terakhir, etika dalam pengumpulan data. Sebelum memasuki topik pembahasannya, ada baiknya kita tahu dulu apa itu kuesioner. Kuesioner adalah alat atau daftar pernyataan yang tertulis yang telah dirumuskan untuk mendapatkan data dalam sebuah penelitian. Kemudian, data tersebut diolah dan disimpulkan menjadi hasil penelitian. Kuesioner dapat diberikan secara personal, dikirimkan kepada responden, atau didistribusikan secara elektronik. Jenis kuesioner ada 3. Yang pertama, kuesioner yang diberikan secara langsung. Kedua, kuesioner yang diberikan melalui surat, dan kuesioner yang diberikan melalui elektronik. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari jenis-jenis kuesioner. Untuk jenis kuesioner yang pertama, yaitu kuesioner yang diberikan secara langsung. Kelebihan dari kuesioner ini adalah dapat membangun hubungan dan memotivasi responden. Keraguan dapat diklarifikasikan. Maksudnya, jika terdapat suatu pertanyaan yang tidak bisa dijawab atau dipahami oleh responden, maka peneliti dapat menjelaskan pertanyaan tersebut. Yang ketiga, tidak mahal saat diberikan kepada kelompok responden. Kelebihan yang keempat, hampir 100% tingkat respon dapat dipastikan. Dan yang kelima, anonimitas responden tinggi. Maksudnya, peneliti dapat mengetahui siapa dan seperti apa respondennya. Untuk kekurangan dari kuesioner secara langsung ini, yaitu penjelasannya dapat menyebabkan bias dan membutuhkan banyak waktu dan usaha. Kemudian, kuesioner melalui surat terdapat kelebihan yang pertama, anonimitasnya tinggi, yaitu si peneliti dapat mengetahui siapa dan seperti apa respondennya. Kedua, wilayah geografinya yang luas dan dapat dijangkau. Ketiga, hadiah voucher dapat dilampirkan untuk mendapatkan kesediaan responden. Dan yang keempat, responden dapat memiliki waktu lebih banyak untuk merespon saat mereka bersedia dan dapat diberikan secara elektronik jika diinginkan. Kuesioner melalui surat pun juga memiliki kekurangan. Yang pertama, tingkat respon hampir selalu rendah. Tingkat respon 30% cukup dapat diterima. Mengapa demikian? Karena dengan wilayah geografi yang luas, kuesioner yang disebarluaskan melalui surat ini tidak dapat sepenuhnya kembali kepada si peneliti. Hal ini menjadi kekurangan dari kuesioner melalui surat. Yang kedua, tidak dapat mengklarifikasi pertanyaan. Dan yang terakhir, perlu mengikuti prosedur untuk non-responden. Dan jenis kuesioner yang terakhir yaitu kuesioner elektronik. Kelebihan dari kuesioner elektronik yang pertama, mudah untuk diberikan. Kedua, dapat mencakup secara global. Kemudian yang ketiga, sangat murah tentunya. Keempat, pengirimannya cepat. Dan yang terakhir, responden dapat menjawab saat mereka bersedia, seperti kuesioner melalui surat. Kekurangan dari kuesioner elektronik ini adalah kemampuan menggunakan komputer merupakan suatu keharusan. Kedua, responden harus memiliki akses untuk fasilitas tersebut, dan responden harus bersedia untuk menyelesaikan survei tersebut. Untuk jenis-jenis pertanyaan kuesioner, terdapat 2 jenis. Yang pertama, pertanyaan terbuka atau open-ended question, dan pertanyaan tertutup atau closed question. Pertanyaan terbuka memberikan kebebasan kepada responden untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Contohnya, menurut Anda, bagaimanakah hal ini cocok dengan pekerjaan Anda? Pertanyaan terbuka menyediakan kolom gagasan atau opini dari responden, sehingga responden dapat leluasa dalam menjawab dan mengutarakan pendapatnya. Bisa dilihat seperti yang ada di slide, pertanyaan terbuka menyediakan kolom untuk mengisikan jawaban dari si responden. Pertanyaan tertutup atau closed question yaitu pertanyaan yang memiliki pilihan jawaban untuk dipilih oleh objek penelitian.
Contohnya, apakah artikel ini berguna? 1. Iya. 2. Tidak. Pertanyaan tertutup ini menyediakan pilihan jawaban kepada responden sehingga responden tidak dapat memilih jawaban lain dan tidak leluasa dalam menjawab. Seperti apa bentuk dari pertanyaan tertutup bisa dilihat di layar slide. Kemudian saya akan menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam desain kuesioner. Ada 5 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kuesioner harus sederhana, harus to the point, dan tidak kompleks, serta lebih mudah untuk dipahami. Yang kedua, ukuran dari kuesionernya harus jelas. Seperti misalnya, untuk menunjukkan ukuran lahan, peneliti harus menyebutkan meter persegi agar tidak membingungkan responden. Ketiga, pertanyaannya tidak bertele-tele. Keempat, pertanyaannya harus dikategorikan agar sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh penelitian. Dan hal yang harus diperhatikan dalam desain kuesioner yang terakhir yaitu tidak membingungkan. Nah, bagaimana sih menulis pertanyaan survei yang baik dan benar? Ada 6 cara menulis pertanyaan survei yang baik dan benar. Yang pertama, ajukan lebih banyak pertanyaan tertutup dibandingkan pertanyaan terbuka. Responden dapat terbantu dengan pilihan atau opsi dari pertanyaan tertutup agar tidak memakan waktu dan tenaga bagi responden untuk menjawab. Yang kedua, pastikan pertanyaan survei Anda netral, tidak memihak kepada siapapun. Yang ketiga, pertahankan pilihan jawaban yang spesifik. Misalnya, apakah Anda suka membaca artikel? Sangat suka, biasa saja, tidak suka, sangat tidak suka. Yang keempat, jangan meminta pertanyaan sekaligus. 2 pertanyaan sekaligus, misalnya, bagaimana menurut Anda kebersihan dan kenyamanan dari lapangan gelanggang USK? Kebersihan dan kenyamanan adalah 2 hal yang berbeda, maka sebaiknya dalam pertanyaan survei harus dipisahkan seperti ini. Bagaimana kebersihan dari lapangan gelanggang USK? Bagaimana kenyamanan dari gelanggang USK? Untuk pertanyaan survei yang baik dan benar yang kelima, jaga pertanyaan Anda agar berbeda satu sama yang lainnya. Hindari pertanyaan yang sama berulang kali. Dan yang terakhir, biarkan sebagian besar pertanyaan Anda bersifat opsional untuk dijawab. Saya akan menjelaskan berbagai metode pengumpulan data dari sebuah penelitian. Terdapat 3 metode pengumpulan data, ada wawancara, ada observasi, dan yang terakhir ada kuesioner. Wawancara yaitu dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan responden atau narasumber. Teknik pengumpulan data ini dapat dilakukan melalui telepon, email, video call, Zoom, maupun Skype. Nah, yang kedua dari metode pengumpulan data yaitu observasi. Apa itu observasi? Observasi yaitu metode pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga digunakan untuk merekam fenomena yang terjadi. Metode observasi ini dibedakan menjadi observasi partisipasi dan observasi non-partisipasi. Dan metode pengumpulan data yang terakhir yaitu kuesioner. Metode ini dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari metode pengumpulan data. Untuk yang pertama yaitu wawancara. Kelebihannya yaitu informasinya mendalam. Yang kedua, peneliti dapat membangun pertanyaan sesuai kondisi tertentu, sesuai dengan kondisi terbaru. Yang ketiga, dapat dilakukan pada semua golongan masyarakat. Dan yang terakhir, peneliti dapat menemukan informasi dari informan dan menilai kejujurannya. Wawancara juga memiliki kekurangan. Yang pertama, sangat bergantung pada kepekaan peneliti. Kedua, membutuhkan banyak waktu. Dan yang terakhir, interpretasi data dapat dipengaruhi oleh informan. Untuk metode pengumpulan data yang kedua, yaitu observasi, memiliki kelebihan yang pertama, dapat dilihat langsung kegiatannya, dapat melihat langsung kegiatan dari informan. Yang kedua, dapat menjawab bersamaan saat terjadi peristiwa tersebut. Ketiga, mengetahui fakta lapangan. Dan yang keempat, memanfaatkan waktu luang. Observasi juga memiliki kekurangan. Yang pertama, menghabiskan waktu dan tenaga pastinya. Yang kedua, informasinya tidak leluasa. Ketiga, risiko adanya gangguan yang tidak terduga karena terjadi di lapangan. Dan yang keempat, tidak mampu memperoleh data yang bersifat pribadi dan rahasia.
Untuk metode pengumpulan data yang terakhir yaitu kuesioner juga memiliki kelebihan. Yang pertama, peneliti tidak perlu tatap muka karena kuesioner dapat dikirim atau melalui perantara. Kedua, dapat dibagikan secara serentak kepada seluruh responden dan data yang diterima pun secara bersamaan. Kemudian yang ketiga, dijawab dalam waktu senggang. Dan yang keempat, dapat dibuat anonim. Kuesioner juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu kekurangan dari kuesioner, jawaban yang diberikan responden rawan terlewatkan. Kedua, tidak dapat diketahui kejujuran dari respondennya. Dan yang ketiga, kuesioner sering tidak dikembalikan kepada peneliti. Saya akan menjelaskan tentang implikasi manajerial. Apa itu implikasi manajerial? Implikasi manajerial berfungsi mengulas atau membahas kesimpulan atau akhir dari peneliti. Kesimpulan tersebut harus diperoleh berdasarkan kebijakan yang diterapkan dalam metode penelitian. Sebagai seorang peneliti yang melakukan pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner, maupun observasi, peneliti harus mengetahui bagaimana memberikan pertanyaan yang tidak bias untuk mendapatkan jenis respon yang bermanfaat, dan dapat membedakan antara pertanyaan yang baik dan pertanyaan yang buruk yang dipakai dalam kuesioner. Nah, untuk melakukan atau menulis atau melakukan penelitian dari kuesioner, etikanya harus juga dijaga. Etika dalam pengumpulan data ini, yang pertama, peneliti membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah. Kedua, peneliti melakukan penelitian dalam cakupan dan batasan sesuai dengan hukum. Kemudian, melakukan penelitian dengan penuh rasa tanggung jawab. Etika yang keempat, peneliti mengelola penelitiannya secara jujur dan adil. Kelima, membuka diri terhadap tanggapan, kritik, maupun saran. Keenam, peneliti dilarang melakukan duplikasi maupun plagiat, dan etika dalam pengumpulan data yang terakhir yaitu peneliti memberikan pengakuan berupa kutipan dalam penelitiannya. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang sering digunakan karena pekerjaannya tidak memerlukan waktu lama. Selain itu, peneliti juga tidak perlu hadir secara langsung untuk membagikan kuesioner, karena dapat disebarluaskan melalui media elektronik maupun media sosial. Sekian hasil dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada kalian semua saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.